Hai adik-adik, kembali lagi minggu ini ketemu lagi dengan Lause di sekolah minggu online kita. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 14 Maret. Ya, sebentar lagi kita mau memasuki bulan Paskah kita. Sebentar lagi ya, beberapa minggu lagi. Ini sudah minggu kelima dari minggu Prapaskah. Nah adik-adik, tahukah adik-adik, apakah adik-adik setiap hari berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang sudah Tuhan berikan untuk kita? Untuk semua yang sudah kita terima dari Tuhan, untuk makanan, untuk pakaian, untuk rumah kita, untuk orang tua kita, untuk semua yang kita punya. Mari Lause mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan, kita katakan, kita nyanyikan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sekolah minggu kami pada hari ini, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Betul? Mari kita sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus.
Adik-adik, kita juga perlu menyanyikan bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Dan juga pada saat kita, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di kiri, ada di kanan, di mana di sekeliling kita pun Dia ada. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kiri Kananku Ada Tuhan, kemudian kita sambung dengan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selalu melihat Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi. Setiap kali kita berjumpa seperti ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena itu artinya Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup. Kita masih bisa bernafas seperti ini. Selama kita masih bisa bernafas, masih hidup, kita harus belajar mengenal Tuhan Allah kita. Karena Allah adalah penguasa atas segala-galanya. Kita membutuhkan Allah di semua bidang kehidupan kita, termasuk di dalam hal ketakutan kita. Adik-adik, pernah takut enggak? Apa? Pernah? Langsung pernah. Takut atau ketakutan itu adalah hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapa saja. Anak-anak, orang besar, bahkan orang tua, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak. Bahkan bapak-bapak yang kelihatan kokoh,
kuat badannya. Oh ya, murid-murid Tuhan Yesus kan kebanyakan nelayan tuh, jadi badannya kekar, kuat. Tapi mereka juga pernah ketakutan loh. Ada ceritanya di dalam Alkitab. Langsung bacakan ya. Matius 14 ayat 26 sampai 33. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena masih memberikan kepada kami nafas hidup sampai saat ini. Tolonglah kami, selama hidup kami belajar mengenal Tuhan Allah kami. Tolonglah kami saat ini belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, suatu kali ada banyak orang yang datang mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari mereka, dan ketika mereka lapar, Tuhan Yesus beri makan kepada mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus sangat baik ya. Waktu itu hari mulai malam. Itu artinya mereka semua harus pulang ke rumah supaya dapat beristirahat dengan baik. Yesus membubarkan semua orang itu dan menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat duluan tanpa Yesus. Murid-murid taat loh, mereka naik ke perahu dan mulai mendayung. Tetapi mengapa Yesus tidak ikut ya? Apa yang Yesus lakukan? Yesus memastikan bahwa semua orang sudah pulang dan tidak ada satupun orang yang ada di dekatnya. Lalu Yesus berjalan naik ke atas bukit. Untuk apa ya Yesus sendirian pergi ke atas bukit? Setelah tiba di atas bukit, lihat, Yesus berdoa. Oh, ternyata Yesus mau berdoa sendirian di atas bukit. Yesus suka sekali berbicara dengan Allah Bapa. Ia berbicara lama sekali. Langit menjadi gelap dan semakin gelap. Ternyata sampai tengah malam, Yesus masih berdoa. Sampai menjelang pagi, Yesus masih tetap berdoa. Waktu itu murid-murid ada di tengah danau. Malam itu sangat gelap. Sinar bulan terhalang awan. Angin semakin kencang dan ombak semakin besar. Mereka telah mencoba mendayung dengan sekuat tenaga agar cepat tiba di tujuan. Tetapi perahu mereka tidak maju, hanya goyang-goyang di tempat yang sama. Mereka berusaha sampai kelelahan. Air danau menciprat kemana-mana. Makin lama, makin hebat angin dan ombaknya. Sekarang mereka mulai takut. Perahu mereka bisa saja tenggelam. Tiba-tiba, duar, duar, petir sambar menyambar. Keras sekali suaranya. Muka mereka terlihat pucat. Waktu cahaya petir menyinari wajah mereka. Mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong." Murid-murid Yesus sangat ketakutan. Apakah Yesus tahu keadaan mereka? Ya, walaupun Yesus berada jauh dari mereka, Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang ketakutan dan sedang membutuhkan kehadirannya. Waktu itu kira-kira jam 3 subuh. Yesus pun segera menuju ke tempat mereka. Tetapi bagaimana caranya?
tidak ada perahu lagi kan? Murid-murid sudah pergi duluan. Lihat, kaki Yesus ada di atas air. Yesus berjalan di atas air. Itu kan mustahil. Tidak ada orang yang dapat berjalan di atas air. Kalau berenang, kan cuma badan yang ada di atas permukaan air. Kaki tetap tidak mungkin berdiri di atas permukaan air. Itu mustahil. Tapi Yesus dapat melakukannya. Adik-adik tahu mengapa? Karena Yesus adalah Allah. Makanya hal yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dari jauh mulai terlihat tubuh Yesus yang berdiri di atas air. Seorang murid Yesus berkata, Hei teman-teman, lihat, apa itu? Sepertinya ada orang. Hah? Orang berjalan di atas air? Tidak mungkin. Mana ada orang bisa berjalan di atas air? Lantas apa itu? Itu sudah pasti bukan manusia. Mengerikan. Tolong. kasihan. Mereka menjadi sangat takut dan berteriak-teriak. Waktu itu mereka mendengar suara yang berkata, Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Itu suara lembut yang mereka kenal. Ada murid yang berkata, Itu suara guru, suara Yesus. Guru, Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, Yesus, apakah itu benar-benar engkau? Kalau memang benar, suruhlah aku ke sana supaya aku berjalan di atas air bersamamu. Petrus, kamu ada-ada saja? kata murid yang lain. Tetapi terdengarlah suara Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kemarilah, datanglah. Wah, Petrus senang sekali mendengarnya. Dia melangkahkan kakinya keluar dari perahu dan menaruhnya di atas air. Dan bisa, Petrus tidak tenggelam. Kakinya berdiri di atas permukaan air. Wah, luar biasa. Petrus berjalan mendekati Yesus. Semua murid-murid merasa takjub. Tetapi tiba-tiba ada angin dingin yang berhembus dan kena ke kulit Petrus. Waktu itu Petrus menjadi ngeri sendiri. Tiba-tiba timbul ketakutan di hatinya. Saat itu juga kakinya masuk ke dalam air dan ia mulai tenggelam. Tuhan, tolong aku. Teriak Petrus ketakutan. Yesus segera mengulurkan tangan dan memegang Petrus. Lalu menariknya ke atas lagi. Yesus berkata kepadanya, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa engkau ragu-ragu kepadaku? Petrus menjadi malu karena ia kurang percaya kepada Yesus yang telah menyuruhnya berjalan di atas air. Dia ketakutan. Padahal kan ada Tuhan Yesus bersamanya. Sekarang Petrus percaya kepada Yesus. Yesus dan Petrus berjalan menuju murid-murid lain dan masuk ke dalam perahu. Saat itu juga angin dan ombak menjadi sangat tenang. Semua yang ada di atas perahu sujud dan menyembah kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, Engkau benar-benar anak Allah. Engkau benar-benar anak Allah. Engkau benar-benar anak Allah. Itu artinya Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia yang menciptakan semuanya termasuk angin dan juga ombak. Karena itu semua itu tunduk, takluk kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau begitu sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan Yesus. Ingat kan waktu murid-murid ketakutan dan mereka kesulitan, Tuhan Yesus datang menemui mereka, menolong mereka. Nah Tuhan Yesus juga akan menolong adik-adik
ketika adik-adik takut ataupun sedang kesusahan. Nah adik-adik, kalau pada malam hari adik-adik perlu ke toilet tapi takut gelap dan tidak berani keluar dari kamar tidur, adik-adik berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Atau misalnya adik-adik takut air banyak sehingga tidak berani belajar berenang. Tidak apa-apa adik-adik, berdoa saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong adik-adik. Tapi ingat ya, waktu adik-adik belajar berenang, harus ada orang dewasa yang sudah mahir berenang mengajarkan adik-adik. Tidak boleh adik-adik cemplung sendiri ke dalam air. Oke? Nah, sekarang kita akan menghafal satu ayat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Oke? Mari kita hafalkan bersama-sama. Matius 14 ayat 27. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus pernah berkata, "Jangan takut." Dan kita memang tidak perlu takut karena Allah, Yesus, Dia menciptakan semuanya dan Dia menguasai semuanya. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Oke, sekarang mari kita berdoa ya. Allah yang baik, terima kasih karena mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut. Ada Yesus yang selalu memperhatikan kami ketika kami ketakutan, ketika kami kesulitan. Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih ya Allah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.